Ya ya. Sekarang kamu tidak bisa menggunakan kemampuan berbicara untuk mengubah keadaan. Hanya bisa menggunakan lonceng pencari untuk menemukan ayah. Baru bisa mengembalikan kekuatanmu. Tapi di saat seperti ini, di mana aku bisa mencari ayah? Cepat carikan aku. Jangan biarkan gadis itu kabur. Kabur. Bos, racun di dalam tubuhmu. Sepertinya orang-orang di rumah tua itu masih merasa saya mati tidak cukup cepat. Dokter bilang racun ini sangat menghindari darah dan luka. Kalau tidak, dalam waktu kurang dari sebulan racun akan masuk ke dalam tubuh. Orang-orang ini, secara langsung, ingin menyingkirkan kamu. Jadi kita lihat siapa yang lebih dulu mati karena racun. Atau mereka yang menggali kubur mereka sendiri. Hahaha. Apakah ini ayahku? Ini adalah bel pencari keluarga saat berbunyi. Hanya tahu saja, saat kamu bertemu dengan orang tua dan orang tercinta. Aku lihat kemana kamu lari. Hahaha. Haha. Linyaya, kamu sudah melawan langit. Kamu siapa? Serahkan gadis ini. Ini urusanmu tidak ada kaitannya. Ayah, ayah. Ayah, sepertinya anak ini memanggilmu ayah. Ayah, ayah. Istriku dan anak perempuanku sudah terjadi dalam kecelakaan 4 tahun lalu. Ayah, ayah tolong selamatkan aku. Ayah anak-anak. Dia sepertinya sudah besar lagi. Anak-anak mereka adalah keluargamu. Keluargamu ingin menyakitimu. Kalian berdua cepat serahkan anak kecil itu. Kalau melawan keluarga Wang, jangan harap akan baik-baik saja. Bos Wang ini adalah orang dari keluarga Yun Chenglin. Kalau dia sudah mengincar kamu, tidak ada jalan keluar. Terimalah saja. Ayah, tolong selamatkan aku. Kalian adalah orang-orang Wang Biao. Kalau sudah tahu nama besar Biao Ye, segera serahkan orang itu dengan bijak. Kalau tidak, akan terlewat waktu yang baik. Semua tidak akan baik-baik saja. Kalian ini mau menggunakan orang hidup. Menyiapkan pernikahan arwah untuk anak kecil keluarga Wang. Kalian tidak tahu gadis kecil yang bau ini. Dari lahir bisu dan tidak berguna. Sekarang sedang sakit parah. Mati cepat atau lambat, tetap saja mati. Aku di sini untuk mencari tempat yang baik baginya. Aku tidak sakit, aku tidak sakit. Mereka bertiga. Aku nasihatkan kalian berdua orang luar kota jangan ikut campur. Segera serahkan dia. Ini urusan orang lain setelah semua. Kalau sampai ada keributan, kamu pasti akan mengungkapkan keberadaanmu. Lebih baik kita jangan bikin masalah. Iya, ayo cepat pergi. Jangan cari mati di sini. Ha. Hahaha. Ha. Ha. Melihat orang mati tanpa menolong sama saja dengan membunuh. Anak kecil, jangan bergerak. Kalian berdua lebih memilih hukuman daripada menghormati. Ya, ayo maju. Ahaha. Ahaha. Ah. Ah ah. Ahaha. Uhuhu. Uhuhuhuhu. Uhuhuhuhu. Anak kecil, jangan sedih. Tidak semua orang yang memiliki hubungan darah dapat disebut sebagai keluarga. Keluarga akan melindungi. Aku. Ayah, kamu hanya akan. Aku bukan ayahmu. Aku adalah orang yang sial. Aku adalah orang yang sial. Istriku mengalami kecelakaan saat hamil. Anak perempuanku juga ikut. Kakak tertua, kapan kamu belajar bahasa isyarat? Kapan aku belajar bahasa isyarat? Ayah, aku ingin jadi anak perempuanmu. Kalau kamu jadi anak perempuanku, malah akan mati lebih mengenaskan. Di depan sana ada panti asuhan. Pergilah sendiri. Xiao Wu, kita pergi. Kenapa papa tidak mau aku?
Kak, ada apa denganmu? Kak, 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 bangunlah. Kamu tidak boleh mati. Semua ini salahmu. Seandainya bukan karena menyelamatkanmu. Kak, bagaimana bisa jadi begini? Kamu sedang melakukan apa? SSST, kamu pergi keluar untuk bernafas. Ayah akan aku urus. Baik, aku pergi keluar untuk bernafas. Semoga kamu bisa menyelamatkannya. Oh. Hati ikan koi kalian ini memiliki 5 sisik. Itu adalah harta duniawi. Dapat memurnikan segalanya. Begitu kehilangan akan membahayakan nyawa. Kakek hantu bilang, roh bintang di sumur kita bisa memurnikan segalanya. Pasti bisa mengatasi racun di tubuh ayah. Kakak. Kakak. Aku benar-benar gila kalau percaya ini. Kau gadis rambut kuning. Kepala, apa kamu baik-baik saja? Itulah kamu yang menyelamatkanku. Xuan Yuan Zixing ingin membunuhku dari awal. Tapi anak yang kebetulan bertemu ini malah berusaha keras menyelamatkanku. Aneh, kenapa? Masih ada racun yang mengalir di tubuh ayah. Sirip ikan hanya sementara menekan. Racun itu belum hilang. Anak, apakah kamu punya keluarga lain? Siapa namamu? Namaku Lin Yaya. Sebelumnya aku juga punya seorang putri. Tapi aku tidak bisa merawatnya dengan baik. Ya. Jika kamu mengikuti aku, pasti akan mengalami banyak kesulitan. Tapi aku janji padamu, selama aku masih bernapas, aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Apakah kamu mau menjadi putriku? Ayah. Ayah. Kamu bisa bicara. Ayah. Ayah. Kamu bisa bicara. Tenang saja, ayah pasti akan menyembuhkan bisu kamu. Ternyata apa yang dikatakan kakek Kuo tidak salah. Hanya dengan kedekatan antara ayah dan anak perempuan, kemampuan saya bisa pulih lebih banyak. Baru berlatih piano, saya hanya bisa mengatakan ini dengan sederhana. Ayo, ayah bawa kamu pulang. Ini adalah racun gu. Seseorang menggunakan racun gu untuk menghisap umur ayah. Tidak heran kekuatan spiritual saya tidak bisa mengatasi racun ini. Jika kamu merasa lelah, tidurlah sebentar. Tidur sebentar, kita sudah sampai di rumah. Terima kasih, Xiao Lingdang, sudah membantuku menemukan ayah. Tapi ayah, aku harus membantu ayah menemukan cara untuk menghilangkan racun. Haha. Ini rumah yang kamu cari. Kami orang dewasa bisa mengabaikannya, tapi ada anak di sini. Bukankah kamu ingin menyembunyikan identitasmu? Siapa yang tahu tiba-tiba ada seorang putri? Sudahlah, ini bisa saya lakukan sendiri. Kamu kembali ke Yuncheng dan bantu saya mengawasi. Jika ada masalah, laporkan kepada saya kapan saja. Benar. Setelah kamu kembali ke Yuncheng, senyap-senyap cari dokter terkenal yang bisa mengobati bisu. Dengan harga berapapun. Ternyata inilah rasanya memiliki keluarga. Mendapatkan anak itu mudah, membesarkan anak itu sulit. Bagaimana cara membesarkan anak perempuan berusia 5 tahun? Orang tua harus memanfaatkan keunggulan, mengerahkan anak untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan pengetahuan, baik suka berbicara maupun pandai berbicara. Ayah bodoh, ini adalah pertama kalinya kamu jadi ayah. Aku juga pertama kali jadi anak perempuan. Syukurlah, syukurlah. Aku tidak terus-menerus merepotkanmu lagi. Ada apa? Tidur sampai bingung. Ayah, saya lapar. Lapar,
Ayo. Kalau begitu, ayah akan membawamu makan yang enak. Sekalian menambah sedikit barang untuk rumah baru ini. Beberapa hari ini, terpaksa Yaya tinggal di sini dulu. Tapi ayah janji, cepatnya Yaya akan tinggal di rumah besar. Ya. Tiongkok tidak punya uang. Ayahnya bisu dan lemah. Ini apa awal neraka? Saya, saingan kecil di Donghai, selalu dilindungi oleh orang baik. Sedangkan bagi yang jahat, mereka tidak bisa bergerak. Hei, anjing yang tidak bisa dibesarkan dan menggigit, harus dicabut giginya. Orang baik seperti ayahku seharusnya mendapatkan keberuntungan. Sekarang saya tidak bisa bicara, tidak bisa menggunakan kemampuan belajar dengan cepat, tapi sisik ikanku adalah harta. Aku bisa menukarkan keterampilan untuk mendapatkan sesuatu. Hahaha. Kecil 5 kali ini benar-benar bisa bekerja. Apa ayah suka? Suka tidak? Aku seharusnya menyelamatkan nyawa yang tidak lama lagi ini. Ayah. Apapun yang kamu suka, ayah akan belikan untukmu. HMPH. Lihatlah jimat suci yang baru selesai dibuat. Penggunaan sihir langsung di tempat. Cukup tempelkan jimat ini di samping tempat tidur selama 70-49 hari. Agar kamu mendapatkan pria dalam 1 kali usaha. Hari ini aku istri ingin memperluas pertemanan baik. Jimat ini 9.999, jangan hanya 999. Berikan uang persembahan. Juga agak mahal, penipu. Bagaimana manusia bisa begitu mudah ditipu? Aku datang dengan barang selamat yang aku cari. Dewa, tolong selamatkan aku. Dewa, kirimkan putri penolong. Tolong bantu aku mengirimkan seorang anak. Tak peduli laki-laki atau perempuan. Asalkan aku punya anak sendiri. Aku bersedia membayar apapun. Kali ini yang datang benar-benar adalah seekor domba gemuk. Sepertinya, ingin punya anak. Tapi juga tergantung niat baikmu. Rasa, dia agak kurang bisa diandalkan. Wow. Dewa, lihat niat tulusku ini penuh banget. Niatmu yang tulus benar-benar membuatku terharu. Mengeluarkan sesuatu yang begitu berharga. Aku langsung akan mengucapkan mantra untukmu. Terima kasih, Dewa. Apa yang sedang terjadi ini? Siapa anak yang jatuh ini? Berani datang ke sini dan merusak. Anak ini, apa bisu? Dewa, ada apa ini? Dia hanya seorang penipu. Siapa anak bisu ini? Berani sekali mengganggu ritual dukun. Ini bukan hanya mengganggu urusan. Dia bisa menanggung konsekuensinya. Tepat sekali. Iya, ada apa denganmu? Aku tidak melakukan apa-apa. Jangan bikin keributan yang tidak perlu. Gadis ini pasti kerasukan sehingga berani merusak. Tangkap dia. Kau kerasukan? Aku akan memberi dia tanda. Keji. Kenapa dia belum mati juga? Anak perempuanku bilang, kenapa dia memukul? Dukun ini cuma penipu. Kalau ada yang berani ngomong buruk tentang anak perempuanku lagi, aku tidak akan membiarkan dia melihat matahari esok hari. Dalam perutnya ada 2 bayi. Orang lain dalam perutnya ada 2 bayi. Dokter bilang aku hamil. 2 bayi. Benar-benar sudah punya anak sendiri. Serius. Yang paling penting dalam mencengkeram leher adalah posisi dan kekuatan. Asal aku sedikit memutarnya seperti ini, akan membuat tengkorakmu terpisah. Salam. Aku bukan dukun. Aku hanya ingin bercerita yang enak untuk mencari nafkah. Kau penipu. Aku tidak sengaja. Kau memang penipu. Berani sekali kau menipu kami. Sialan, semoga kau hancur. Cepat pergi. Apa aku benar-benar hamil? Yaya, kita memang hebat. Terima kasih, Dewi kecil. Tadi saya telah banyak mengganggu Anda. Hadiah-hadiah ini saya anggap sebagai permohonan maaf untuk kalian berdua. Kami tidak membutuhkan barang-barang ini. Obat pelindung hati. Ini bisa menekan racun dalam tubuh adik untuk sementara waktu.
Gadis kecil dewa, silakan ambil semua harta ini sesuka hati Anda. Saya mau kotak merah itu. Baik. Kita ambil ini saja. Kenapa kamu harus memaksa aku makan hati harimau ini? Baiklah, baiklah. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Aku percaya padamu. Aku akan makan sekarang. Halo. Baik, aku pergi sekarang. Ayah, ya pergi sebentar. Kamu tunggu di rumah sendirian ya. Obat pelindung hati ini akan saya makan nanti. Lin ya, kamu pikir dengan bersembunyi di sini, kami tidak akan menemukanmu, kan? Kalian mau apa? Saya mau apa? Kamu dan orang asing yang entah dari mana muncul ini. Rusaklah bisnis saya dengan keluarga Wang. Aku tidak bisa menanggung kerugian ini tanpa menuntutmu. Kalau kamu berani melakukan sesuatu, ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu pikir sembarang cari ayah baru bisa menghilangkan kita? Mimpi saja. HMPH. Kami sudah cari keluarga baru untukmu. Mereka bersedia menerimamu sebagai anak angkat. Sekarang seumur hidupmu tidak perlu khawatir lagi. Keluarga ini benar-benar jahat banget. Memukuli Lin Yaya sejak kecil. Bahkan menyuruh pejabat desa menjual orang. Kalau mereka tidak dihukum, seluruh dunia akan tidak tahan melihatnya. Saja. Aduh. Baiklah, Lin Yaya. Berani melempar batu ke aku, Linda Mao. Ini adalah adik perempuan yang tidak tahu malu dari kamu. Anak perempuan yang baik dari kakak. Hari ini aku tidak akan menangkapmu kembali agar kamu bisa melihat. Aku tidak akan menggunakan nama Jin. 4 lautan damai, segala sesuatu tidak akan terganggu. 4 lautan damai, segala sesuatu tidak akan terganggu. Bocah bisu itu menggumamkan sesuatu. Kapan kamu akan bisa berbicara? Bagus, jadi aku bisa menaikkan hargamu. HMPH. Menuai buah dari perbuatan jahat. Linda Mao, kau bodoh, guru ini. Taman air dan darat, genus Kirpus. Iya, hahaha. Cepatlah datang bantu aku. Apakah hanya seperti ini saja sudah tidak bisa? Tubuhmu ini benar-benar terlalu lemah. Baiklah, Lin Yaya. Aku bahkan tidak bisa mengendalikanmu lagi, kan? Kalau begitu, selama ini, semua yang kamu makan dan pakai di rumahku, kembalikan semuanya padaku. Barang berharga, bawa semua pergi. Yang tidak berharga, hancurkan semuanya. Bos, sekarang sudah terdeteksi. Bahaya, Yaya, bahaya. Yaya dalam bahaya. Cepat kembali. Jangan biarkan Yaya terluka sedikit pun. Jangan sentuh celana dalam ayahku. Sepertinya ini barang berharga. Lihat lagi. Kalau mau, sujudlah dan minta padaku. Dulu lututmu bukanlah lembut, kenapa sekarang? Benar-benar berpikir punya ayah kaya berarti punya perlindungan. Nak. Jangan lupa bahwa keluarga Lin adalah keluargamu. Telah membesarkanmu selama bertahun-tahun, jadi itu untuk hidupmu. Kamu juga harus memberikan sesuatu. Benar kan? Baiklah. Hari ini, aku akan menggantikan ibumu yang telah tiada untuk menyuarakanmu. Siapa tahu, itu akan baik-baik saja. Sial, kalau aku tidak bisa membuka suara, kemampuan delaiku akan benar-benar hilang. Ayah, di mana kamu? Di mana? Jangan bergerak. Aku akan lihat siapa yang berani menyakiti anak perempuanku. Lihat siapa yang berani menyakiti anak perempuanku. Kalian siapa? Kamu ini. Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Aduh, kami kan paman dan bibi kamu. Kamu membantu 2 orang asing mengganggu kami seperti ini.
Kamu akan mendapatkan balasan suatu saat nanti, karena mulutnya kotor. Bersihkan saja dengan baik. Jangan, jangan, saya tidak mau. Tidak, saya tidak mau, Tentara yang maju semua berbaris di depan, cepat dan sesuai perintah. Kepala, Kalau kamu datang lagi, aku akan memakannya. Dia membuat kita seperti ini. Sekarang dia seperti ini, itu karena dia sendiri yang pantas. Dia mati, aku bisa membawamu pulang. Ayah. Luoda, ayah, Yao. Jangan pedulikan aku. Kamu dulu pergi. Ayah, Luoda, aku sudah bisa bicara sepenuhnya. Lalu kekuatanku. Dunia aman dan damai. Ku manusia dan hewan berlaku sama. Kalau menyakiti aku, urat dan saraf akan putus. Urat meridianku putus. Ya. Ayah, ya. Pergi dulu, jangan pedulikan aku. Pasti ayah berusaha keras menyelamatkanku. Kasih sayang ayah dan anak mencapai puncaknya. Aku baru bisa melepaskan tekanan, dan sepenuhnya pulih kemampuan berbicaraku. Tidak suka. Haha. Kakak Xiao Wu cepat buat papa berbaring. Papa tenang saja. Dengan saya di sini, kamu tidak akan terjadi apa-apa. Empat lautan damai. Hunyuan mengubah kekosongan. Segala macam kejahatan. Barang kembali ke tempatnya. Hancurkan. Tuan, mengapa saya tidak bisa menyerap umur yang aneh? Apakah ini berarti dia akan segera mati? Tidak tahu siapa yang mengendalikan racun dalam tubuhnya. Sehingga kita tidak bisa terus menyerap umurnya. Dia tidak terluka parah. Apa dia hilang? Tidak, berikan saya lebih banyak tekanan. Jangan sekali-kali memberinya kesempatan untuk bangkit. Jika tetap bersikeras menggunakan formasi untuk memperberat racun. Sekali gagal, semuanya akan berakhir. Kau akan mengalami 1000 kali balasan. Selama bisa membuat makhluk gaib mati. Balasan itu bagaimanapun juga. Gadis mati, kau telah melakukan apa pada kami? Istriku. Aku rasa gadis ini tampaknya ada yang tidak beres. Dia hanya seorang anak kecil berusia 5 tahun, apa yang bisa tidak beres? Dendam baru ditambah kebencian lama. Hari ini aku akan membuat kalian membayar 1000 kali lipat. Baiklah, Lin Yaya. Hari ini aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Istriku. Aku rasa mereka semua sudah kesurupan. Ini terlalu banyak hal aneh. Kita sebaiknya kembali saja. Aku tidak percaya pada semua ini. Iya ya. Menantu. Bagus, Lin Yaya. Apa yang ibumu katakan sebelum dia meninggal? Kamu sudah lupa, kan? Kamu begitu tidak tahu terima kasih. Ibumu sudah meninggal di bawah tanah dan tidak bisa menutup matanya. 4 penjuru dunia damai, semua hukum mengikuti, tutup mulut. 4 penjuru dunia damai, kata keluar hukum mengikuti, tutup mulut. Kali ini, aku juga akan membuat kalian merasakan bagaimana rasanya menjadi bisu. Kakak, ayah. Ya. Mereka kemana? Tidak bisa mengalahkan kita, jadi mereka kabur.
Bos. Hidangan lezat dan minuman enak selalu ada. Makanan datang dengan sendirinya. Aduh, rasanya enak sekali setelah kekuatan ini pulih. Masakan sendiri memang lebih enak. Anak kecil, semua ini kamu yang buat. Tentu saja. Ayo coba, suka atau tidak. Asal dibuat oleh Yaya, Papa pasti suka. Nanti, tidak peduli enak atau tidak, bilang saja enak. Dengar tidak? Ayo, 321, mulai. Kakak kedua, kamu bilang ini. Huhuhu. Huhu. Kenyang. Ya, Papa tanya kamu. Kumpulan seni kamu benar-benar sudah baik semua. Benar. Semua bilang Papa itu beruntung sejak lahir. Begitu bertemu Papa, semuanya jadi baik. Hanya kamu yang manis bicara. Kakak. Ada masalah. Langit cemburu pada bakat. Lin Jia, keluarga terkaya, mengumumkan. Pemimpin keluarga Lin, Lin Yi, yang hilang selama berhari-hari, telah meninggal dunia dengan tidak beruntung. Setelah upacara pemakaman, semua properti keluarga Lin akan diwarisi oleh Lin Rui, anak kedua keluarga Lin. Hantu, ayahku ternyata adalah orang kaya tersembunyi. Ini pasti karena mereka diracun. Ambisi mereka yang liar, benar-benar tidak bisa disembunyikan bahkan sebentar saja. Baiklah, jika dia memberikan kita sebuah pemakaman, maka kita akan membalasnya dengan satu. Xiao Wu, berangkat. Berangkat. Ayah, kamu tidak boleh pergi. Obat pelindung hati sementara menahan racun. Mereka tidak bisa menyerap umur ayah lagi. Jadi mereka mengira dia sudah mati. Sekarang dia adalah yang paling aman. Aku tahu, tapi ayah harus kembali. Karena kita semua memiliki sesuatu yang bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, kita tetap harus melindunginya. Yaya juga ingin bersama ayah. Karena ayah juga ingin mempertaruhkan nyawanya untuk Yaya, untuk melindungi sesuatu yang penting. Baik, kamu ingin bersama ayah. Bagaimana dengan tugas yang aku berikan padamu? Pastikan kesehatan dan keselamatannya terjamin. Segera sampai. Tenang saja, dia orang yang dapat diandalkan. Kamu turun dulu. Bos. Kita tidak bawa anak kecil. Kakak, kita pulang bersama. Anak kecil itu terlalu merepotkan. Bos, jangan berpura-pura. Tadi kamu hampir menangis. Keluarga Lin dalam krisis besar. Orang yang ingin mengambil nyawaku tidak terhitung jumlahnya. Lagi pula, aku adalah bintang sial yang terkutuk. Istriku dan putriku semua mati karena aku. Aku tidak ingin Yaya menghadapi risiko sedikit pun. Tapi aku sudah menyiapkan semuanya. Anak-anak yang diadopsi dari keluarga kaya cepat lupa. Dalam beberapa hari, mereka akan melupakan kita. Jika kamu bicara lagi, kamu tidak perlu kembali. Dan Xiao. Siang, kenapa kamu di sini? Kenapa kalian berdua pulang tidak mengajak aku? Kan sudah bilang mau tinggal di rumah besar bersama. Yaya, dengarkan aku. Tidak mau, tidak mau. Yaya tidak mau mendengar. Bagaimanapun juga,
Hari ini kalian harus mengantarku pulang. Turun dari mobil. Yaya tidak mau turun. Semua orang tidak mau Yaya lagi. Apa ayahku juga tidak suka Yaya lagi. Jadi tidak mau Yaya. Yaya tidak ingin ditinggalkan. Tidak ada ayah, kan? Ada yang tidak mau Yaya. Ayah juga tidak suka Yaya. Bagaimana mungkin ayah tidak mau Yaya? Jangan sedih. Ayo pulang. Jadi kita buat kesepakatannya. Yaya harus mendengarkan kata papa. Kalau papa bilang ke timur, saya tidak akan pergi ke barat. Kalau papa suruh mengejar anjing, saya tidak akan mengejar ayam. Hei Yaya. Saya akan berusaha sekuat tenaga, agar kamu bisa selalu bahagia. Terima kasih kepada semua yang datang untuk menghadiri pemakaman kakak saya yang terhormat. Kakak saya baru-baru ini meninggal dunia dalam kecelakaan saat perjalanan dinas. Kami sekeluarga sangat berduka atas hal ini. Tunggu sebentar, ayah. Sekarang munculnya terlalu tidak keren, kan? Yang telah tiada telah tiada. Yang hidup tetap seperti ini. 4 penjuru dunia damai, kata menjadi hukum. Mulai hari ini. Komputer Zero saya. Apa yang terjadi ini? Apa ini? Ini, pasti mereka pantas mendapatkan balasan. Hahaha. Sepertinya semua orang sudah merasakannya. Kakak seharusnya merasakannya, kan? Dia sudah mati. Sudah mati, hukumannya sudah ditentukan. Beban berat menimpaku. Hahaha, ada apa ini? Hantu? Untuk apa ditakuti? Ini pasti ada yang mengacau. Siapa? Siapa yang berani membuat keributan di wilayah keluarga Ling? Keluar sini. Aku pergi lihat. Sudah terbang kembali. Bagus, sudah terbang. Apa ini benar-benar bertemu hantu? Ini pasti adalah jiwa yang kembali. Dengar-dengar hanya orang yang mati dengan mata terbuka yang bisa kembali. Kepala keluarga Ling sudah mati, tutup mulut. Semua diam. Anakku. Dia sudah kembali. Pasti dia yang kembali. Tidak mungkin. Tanaman roh jelas-jelas sudah tidak merasakan keberadaannya lagi. Dia sudah mati. Kalian lihat. Sesaji sudah sampai di sini. Ini. Kamu makan. Bagaimana jika kamu mati tidak bisa menutup mata? Batu roh itu milikku. Milikku. Anak. Jangan ada yang pergi. Hari ini akan diumumkan presiden baru keluarga Ling. Dia adalah kepala keluarga Ling. Ling Yi, ayo. Ling Yi, cepat lihat. Fenomena aneh. Ini? Apakah ini mati? Tidak tahu. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah sudah dibilang ada masalah? Bukankah sudah dibilang dia sudah mati? Nah, sudah lama tidak bertemu, adikku. Semoga semua harapanmu tercapai. Kau tidak mati. Berkatmu, aku selamat dari bencana besar. Saudara-saudara, selama aku tidak ada, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada adikku atas perhatiannya padaku dan keluarga Lin. Setelah ini,
Kau bisa beristirahat dengan baik. Ini semua adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh adik. Ayo semua bertepuk tangan. Baik, baik, baik. Ayah, yang penting sudah kembali. Sudah kembali. Kakek. Ini adalah ayahku. Ayah dari ayahku adalah kakek. Benarkah? Gadis ini benar-benar pintar dalam merencanakan sesuatu. Selama bertahun-tahun, Ling Yi tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Lalu dari mana datangnya putri besar itu? Iya, ayah. Siapa yang tahu, gadis ini. Apakah dia sengaja dikirim orang lain untuk menipu keluarga Lin kita? Aku malah merasa gadis kecil ini sangat berhubungan baik dengan keluarga Lin kita. Kakek, Yaya bukan orang jahat. Merekalah. Apa yang ngomong kosong tentang anak liar itu? Namanya Lin Yaya. Dia bukan anak liar. Dia adalah anak perempuan yang sah dari keluarga Lin, yang harus tercatat dalam silsilah keluarga Lin. Apa maksudmu ingin memasukkannya ke dalam silsilah keluarga? Mengenai soal Lin Yaya masuk ke dalam silsilah keluarga, aku datang hari ini bukan untuk berdiskusi dengan kalian. Ini adalah pemberitahuan. Lau Lin Ah. Aku dan anakku sudah bertahun-tahun tanpa status resmi. Itu semua untuk siapa sih? Selama bertahun-tahun kami selalu dipandang sebelah mata. Kami pikir meskipun tidak berprestasi, setidaknya ada kerja keras. Tapi tak disangka, akhirnya aku tetap orang luar keluarga Lin. Ayah. Kakak keluar masalah. Aku demi menjaga stabilitas Lingxi. Aku 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa masuk ke dalam silsilah keluarga Ling. Sementara dia, orang luar, dengan mudah mengambil tempat itu. Anak itu semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu kembali. Anak itu semua salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu kembali. Langzi. Xiao Rui dan yang lainnya adalah anakku yang sah. Aku memperlakukan mereka sama saja. Xiao Yi, Xiao Rui. Bagaimanapun juga, dia adik kandungmu. Ayah tidak keberatan kamu mengadopsi Ayah. Tapi ini soal memasukkan dia ke dalam silsilah keluarga. Ini hal besar. Tak heran kalau anak yang suka menangis. Anak yang menangis pasti dikasih permen. Sudahlah. Tanpa aku keluarga ini tetap tidak lengkap. Kakek, kamu bahkan tidak tahu apa yang aku dan ayah alami beberapa hari ini. Hampir saja kami tidak bisa kembali untuk bertemu kakek. Apa yang terjadi? Aku ditusuk orang dan hampir mati. Apa Yaya yang menyelamatkanku? Benarkah? Iya. Kakek, biarkan Yaya tetap di sini. Yaya ada di dunia ini. Hanya tersisa ayah sebagai satu-satunya keluarga. Banyak hal yang bisa ditanggung. Aku bisa membuat kakek berdiri lagi. Kamu bisa membuatku berdiri lagi. Launing, lihat apa yang aku katakan. Banyak omong kosong. Hal yang bahkan banyak dokter tidak mungkin lakukan. Dia seorang anak kecil. Saya tidak sedang berbicara besar. Saya benar-benar bisa membuat kakek berdiri lagi. Ayah, jangan percaya kata-kata penipu kecil ini. Saya akan mengusirnya sekarang juga. Saya ingin tahu siapa di antara kalian yang berani menggerakkannya. Empat lautan damai. Hukum manusia dan hewan sejalan. Segala sesuatu kembali hidup. Bu, ayah, jangan-jangan dia benar-benar akan sembuh. Tidak mungkin, ini racun kronis. Saya sudah merawat Lin Mingyuan selama lebih dari 10 tahun. Melihatnya, dia sudah tidak bisa berdiri lagi. Tidak mungkin ada perbaikan. Kakek, coba berdiri lagi. Baik. Saya sudah bisa. Meskipun aliran energi sudah lancar, karena sebelumnya terhambat terlalu lama. Jadi, dia belum bisa berdiri dalam waktu lama. Selama kakek terus melakukan rehabilitasi, dalam kurang dari sebulan, dia akan pulih seperti semula. Bagus. Yaya benar-benar cucu kakek yang baik. Ayah. Ternyata merasa mendapatkan kasih sayang tanpa syarat seperti ini.
Ayo pergi makan sarapan. Selamat pagi, kakek, nenek nakal, paman nakal, pagi yang nakal. Selamat pagi, Yaya. Yaya. Sarapan ini disiapkan nenek khusus untukmu. Coba rasakan, enak tidak? Ah, papa, nenek tidak meracuni kita, kan? Anak nakal, jangan kurang ajar. Aku lihat, orang yang kurang ajar itu kamu. Anakku tidak suka bergantung pada ekspresi orang lain. Penjahat besar. Minum air dingin, gigi jadi copot semua. Cahaya, kenapa ribut di pagi-pagi begini? Anakku, ada apa? Hei. Benar-benar copot gigi ya? Kau ini mulutnya sial. Ayo sini. HMPH. Jangan marah ya, paman. Marah membuat orang cepat tua. Anak laki-laki, rambutmu. Nak. Nak, Anying, kita sarapan dulu. Bagaimana racun dalam tubuh ayah bisa kembali lagi? Harus segera pikirkan cara saat ayah tidak sadar. Hanya dengan menemukan sumber perbaikan. Tunggu sebentar, aku sebentar lagi. Yaya, ada apa denganmu hari ini? Sudah mengikuti saya seharian, apakah kamu merasa ngantuk? Ingin tidur sebentar? Ayah. Saya ingin kamu menidurkan saya. Sudah lama kamu tidak menidurkan saya. Saya ingin mendengar kamu bercerita. Baiklah, saya akan bercerita untuk Yaya. Dahulu kala, ada sebuah gunung besar. Di dalam gunung itu, ada sebuah kuil besar. Sejak kembali ke keluarga Lin, kanker radang ayah mulai kambuh lagi. Salah pasti ada di keluarga Lin. Damai sejahtera di dunia. Segala sesuatu kembali mencari asal-usulnya. Oh. Jejak sumber di sini berhenti. Di kamar pasti ada rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Ternyata dia. Menggunakan racun untuk menarik. Bergantung pada menyerap umur hidupnya untuk bertahan hidup. Mandevilla. Mandevilla menyerap umur hidup semakin dalam. Akan tumbuh semakin baik. Saat bunga Mandevilla mekar. Itulah saat umur hidup akan habis keesokan harinya. Bunga teratai itu sudah hampir mekar. Harus segera dihentikan. Lini, kamu berhak apa? Kamu memang terlahir beruntung. Kalau Tuhan tidak memberiku, maka aku akan merebutnya. 4 lautan damai. Manusia dihukum, hukum mengikuti. Selesai, sudah berakhir. Iya. Lin Yaya, ini kamu lagi. Kamu tahu tidak, kamu sudah berbuat salah. Paman kecil, Yaya tidak sengaja merusak bunga milikmu. Hanya sebuah pot bunga saja kok. Jangan marah ya. Nutrisi bunga mandrake. Sekali terputus, akan membahayakan pemiliknya. Hari ini sepertinya orang yang ingin membunuh ayah adalah dia.
Sejak kamu muncul, aku tidak pernah mengalami hal baik. Jika hari ini tidak mengusirmu dari keluarga Ling, saya tidak bernama Ling. Ah, saya tidak tahu bunga ini begitu penting bagi pohon kecil. Begini. Sekarang saya akan memanggil ayah agar dia mengganti rugi untukmu. Bagaimana menurutmu? Tunggu, sudah merusak barang saya masih ingin pergi. Kalian mau apa? Saya bilang ya. Kalau ini sampai diketahui ayah dan kakek, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Kau bisa panggil aku sesuka hati, panggil saja papa, kakek, papa. Aku lupa mengingatkanmu. Ruangan ini menggunakan bahan peredam suara khusus. Sekarang, meskipun kau berisik sampai rumah Lin runtuh, mereka tidak akan mendengarmu. Hahaha. Ayo, serang aku. Bersujud. Apa yang kalian lakukan? Kamu juga berlututlah. Ini. Kamu jangan ketinggalan juga. Kamu sebenarnya siapa? Tidak mau berganti nama. Tidak mau mengubah nama keluarga. Di sumur Laut Timur, itu adalah naga merah kecil. Kamu adalah dewa dari Laut Timur. Ya, haha. Kamu mengenal saya. Jika kamu mengganggu saya, sama saja dengan mengganggu kuil Raja Naga. Gadis iblis, gadis iblis. Kali ini saya akan membuat kalian tahu akibat dari mengganggu saya dan ayah saya. Anak. Apa yang kau lakukan pada anakku? Karena sudah datang, mari kita bersama-sama. Hei. Ibu, kakek Lin, kamu, kamu masih berani memukulku. Pukulan ini sebaiknya untuk dirimu sendiri. Anakku, kenapa kamu memukul dirimu sendiri? Ibu. Aku tidak bisa berhenti. Lepaskan anakku. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Pukul. Kalau tidak, kalian saling follow saja. Anak. Kenapa kamu memukul ibuku? Aku tidak bisa berhenti. Sia-sia. Kamu tidak terlukakan. Aku tidak. Lingi, kamu tidak mau urus anak nakal ini. Ayo biarkan ayah lihat. Ayah, aku benar-benar tidak apa-apa. Jadi kamu tidak lihat betapa lucunya mereka. Ayah, siapa yang membuatmu tidak senang? Kalau bukan karena aku, Yaya tidak akan mengalami bahaya sama sekali. Di sampingku. Kemas barang-barang. Aku akan mengantarmu kembali ke desa Jiang. Aku tidak, aku mau bersama papa. Tidak boleh. Aku tidak akan kembali. Kamu tahu berapa banyak masalah yang kamu bawa padaku. Sekarang aku menyesal, seharusnya aku tidak membawa kamu yang merepotkan ini kembali. Keluar. Papa, kamu tidak belajar dengan baik, kamu berbohong. Turun dari situ. Aku sudah bilang padamu, aku ini tidak mengenal siapa-siapa. Apalagi kamu. Anak desa kecil yang bahkan tidak punya hubungan darah ini. Turun, ayah, kamu tidak dengar. Jujur saja. Ayah, benarkah ayah tidak ingin lagi punya Yaya? Bukan ayah tidak mau, tapi ayah hanya khawatir tidak bisa melindungi Yaya. Aku tahu ayah pasti tidak akan meninggalkan Yaya. Yaya. Maafkan ayah. Baru saja melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Ayah takut. Ayah takut tidak bisa melindungimu. Ayah, percayalah padaku. Yaya lebih hebat dari yang kamu bayangkan. Aku pasti akan melindungi diriku sendiri. Melindungimu. HMPH. Kepada Tuan Lin, selamat pagi. Apakah kamu suka perusahaan ayah ini? Besar sekali ya? Tuan Lin sudah lama tidak tersenyum sebahagia ini. Tuan Lin ternyata sudah jadi ayah. Ayahnya Tuan Lin. Apakah ini yang seharusnya saya lihat seumur hidup saya? Tuan Lin ternyata bisa tersenyum.
Hanya saja senyuman seperti ini tidak pernah ia tunjukkan kepada kami. Iya. Xiaoya, kalau ada yang ingin kamu sampaikan, bilang saja padaku. Asalkan itu permintaanmu. Ayah akan memenuhi semuanya. Ayah, kita datang untuk bekerja, kan? Atau untuk membuka taman kanak-kanak. Ayah ingin taman kanak-kanak. Kalau begitu, ayah akan suruh Xiao Wu pergi membeli. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayah, silakan sibuk dengan pekerjaanmu. Aku akan menjaga diriku sendiri dengan baik. Kalau Yaya ada apa-apa, panggil ayah. Dalam 1 menit, semua kepala departemen harus keluar untuk rapat. Dewa, tolong selamatkan anakku. Ini adalah balasan dari bunga mandrake. Penderitaan yang dialami oleh yang terkena kutukan akan sepenuhnya kembali menyiksa penyihir. Asalkan bisa mengalahkan kekuatan supranatural, aku juga akan menerima 1000 kali balasan. Aku tidak percaya. Apapun harga yang harus dibayar, aku akan mati secara gaib. Berapapun harganya, aku mampu membayarnya. Aku memang punya satu rencana. Roh kecil di samping yang gaib adalah reinkarnasi ikan koi. Sebelumnya, dia berusaha menyelamatkan nyawa ayahnya. Aku melihat dia menyimpan asal-usul kita. Asalkan kita memanfaatkannya sedikit lagi, biarkan dia mengalami kerugian yang berat. Kalau begitu, hahaha, anak itu pasti akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang lain. Kalau dia kehilangan kemampuannya, dia tidak bisa melindungi yang gaib. Apakah itu berarti yang gaib akan kita hadapi dengan leluasa? Benar, sebaiknya kita buat hubungan mereka ayah dan anak semakin renggang. Putuskan kemungkinan itu sepenuhnya. Masalah Ling Ruinong menggunakan dana publik. Tidak ada satupun dari kalian yang menyadarinya. Atau apakah kalian sama sekali tidak berani menemukannya? Bos, yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah arus kas perusahaan kita. Malam ini adalah konferensi investasi. Kau pergi ambil semua asetku yang tidak diketahui di luar negeri. Gunakan akun baru untuk mengembalikannya semua. Ayah, aku punya cara. Aduh. Yaya, hal-hal ini tidak perlu kau khawatirkan. Ayah punya uang. Malam ini ada rapat tender. Ayah akan mengatur tanah untukmu membuka taman kanak-kanak. Bagaimana? Ayah, aku benar-benar punya cara. Ikuti aku. Baik. Ayah, saya ingin membeli lotre. Baik, baik, baik. Apapun yang ingin dibeli putriku, kita akan beli. Ayo, ayo, anak kecil tidak perlu ikut campur. Putriku. Bahkan jika itu bintang di langit, saya akan memetiknya untuknya. Apalagi hanya selembar tiket lotre. Tuan Lin. Apakah dia sekarang bisa membeli lotre? Saya akan segera mengeluarkan semua tiket lotre yang ada di toko. Ayah, kamu sangat memanjakanku. Tidak takut bangkrut. Uang yang hilang bisa dicari lagi. Kebahagiaan putriku tidak bisa dibeli dengan uang. HMPH. Ini adalah lotre gores. Ini adalah lotre 6 angka. Nona, silakan pilih 6 nomor. Yanyan, silakan pilih. Ayah, silakan pilih. Aku punya firasat, pasti kamu akan menang semuanya. Kalau begitu, 03202223283203. Ini tiket lotermu. Segera saat pengundian akan dimulai. Kamu tinggal cocokkan nomor pemenang nanti. Kalau begitu, kita tunggu sambil menggosok ini saja. Ayah yang gosok ini bisa menang. Kalau mau pilih sembarangan juga boleh. Ayah yang gosok untukmu. Mau pilih berapapun silakan. Aku nggak nyangka Bos Lin begitu sayang sama anak-anak. Dapat. Dia 2 juta. Apa benar-benar dapat? Ayah, coba gores ini lagi. Saya tidak percaya dia bisa menang lagi kali ini.
Dapat 5 juta. Bagaimana mungkin? Ini. Dapat. Dan ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menang sebanyak ini? Aku sudah bilang, aku punya firasat bahwa pilihan ayah pasti menang. Kamu benar, ayah. Ayah, undiannya akan segera dimulai. Nomor undian yang menang adalah 03202223283203. Ah, menang, hei, ternyata benar-benar menang. Aku sudah bilang, firasat Yaya sangat akurat, kan? Ya ampun, astaga. Kakak menukarkan hadiah. Bagaimana mungkin? Dapat 1 miliar lagi. Ayah. Dengan hadiah ini, apakah kamu tidak akan merasa khawatir lagi? Yaya, kamu benar-benar bintang keberuntungan ayah. Aku berharap ayah tidak akan pernah cemberut. Baik. Aku juga berharap Yaya bisa selalu bahagia. Ayah, kakak Xiao Wu bilang konferensi investasi itu untuk membeli perusahaan. Aku juga ingin pergi bersamamu untuk membeli perusahaan. Baiklah, jadi ayah akan membawa Yaya untuk membeli perusahaan. Yaya lihat yang mana, kita beli yang itu. Ayo. Oh. Anak siapa ini? Siapa yang tidak punya aturan seperti ini? Juga tidak melihat apa acara hari ini? Yaitu, ayah, cepat datang. Ayo kita pergi. Ya, kakak. Ini adalah konferensi investasi. Bukan taman kanak-kanak, permainan rumah-rumahan. Kamu bawa anak ini. Sungguh memalukan bagi keluarga Ling kita, bukan? Paman yang jahat bilang hati-hati bicara buruk tentang orang lain. Nanti bisa sial loh. Kamu, Ling Rui, jika kamu tidak ingin diusir dari keluarga Ling. Baiklah, tetaplah tenang. Hari ini di konferensi investasi ini, siapa yang sebenarnya memalukan keluarga Ling, belum tentu. Justru di kantongmu sebagai presiden Ling ini. Masih bisa mengeluarkan uang tunai. Kamu terlalu meremehkan keluarga Lin. Kamu juga terlalu meremehkan saya. Baiklah. Mari kita lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Keras kepala atau tidak, saya tidak tahu. Tapi gigimu tidak terlalu kuat, ya? Hahaha. Sampai tertawa sampai kehilangan gigi. Hahaha. 01021, saya ingin lihat bagaimana kalian bisa tertawa nanti. Halo semuanya. Selamat datang dan terima kasih telah hadir di konferensi investasi ini. Sekarang izinkan saya dengan bangga memperkenalkan proyek utama dari konferensi investasi ini. Saya yakin banyak dari para pemilik usaha di sini datang untuk itu. Future Wisdom City. Saya dengar proyek ini, Future Wisdom City cukup menarik. Proyek ini fokus pada kecerdasan buatan dan pembangunan kota yang terintegrasi. Membangun kota ekologi digital di bidang ini. Di masa depan bisa dibilang merupakan lautan biru. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk masuk. Sekarang mulai menawar. Harga awal 5 juta. Saya tawar 6 juta. 7 juta. 10 juta. Wah gila. 30 juta? Ini si anak kedua mengeluarkan 10 juta. Kenapa bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Sudah lebih dari 10 juta. 20 juta. Tinggi sekali, tidak menyangka akan sebanyak ini. Ini masih kepalamu ya? Ini terlalu banyak, 21 juta. Aduh, masih tambah 30 juta. Sudah penuh. Masih perlu ditambah lagi. Kakak. Untuk proyek penelitian dan pengembangan seperti ini, dananya harus tersedia sekaligus. Saya sarankan sebaiknya jangan berpura-pura mampu. Nanti jadi sulit untuk mundur. Ini biar tidak membuat paman kedua khawatir. Ayahku jauh lebih hebat darimu. Dia sangat melindunginya. Ayah, lihat ini, lihat. 30,5 juta. Berani mencuri uang perusahaan ayah.
Aku akan membuatmu mengembalikan semuanya hari ini. Ayah, aku punya firasat. Proyek ini akan rugi. Jangan kita teruskan lagi. Investasi besar. Anak kecil mengerti apa? Tidak mungkin Lin Zhou membiarkannya sembarangan, kan? Campur aduk. Iya. Ayah, saya tidak sembarangan. Apakah kamu percaya padaku? Tentu saja percaya. Ayah selalu percaya pada Yaya kapan saja. Keputusan investasi hari ini akan ditentukan oleh kami, Yaya. Ini terlalu memanjakan anak, ya? Apakah Pak Lin tidak takut rugi? Benar sekali. Ayah Yaya pasti tidak akan membiarkanmu rugi. Tapi ini kan bisnis yang rugi. Harusnya diserahkan kepada keluarga sendiri, kan? Paman kecil, pelit banget, minum air dingin. Hahaha, ini benar-benar lucu. Kenapa air ini tiba-tiba jadi dingin? Setiap kali kamu hanya menambah sedikit, bagaimana mungkin bisa mengalahkan ayahku? HMPH. Dua orang miskin masih ingin bersaing denganku untuk 40 juta. 40 juta. Itu terlalu banyak. 60 juta. 60, 80 juta, itu bagus. Kalau begitu, kamu tawar saja. 80 juta, deal. Apa? Aku lihat kamu sangat ingin berinvestasi. Ya sudah, aku serahkan padamu. Kau sengaja menaikkan harga. Ya. Selamat kepada Tuan Lin Rui atas proyek ini. Masa depan yang tulus. Selanjutnya, kami persilakan investor Tuan Lin Rui untuk tampil, menandatangani perjanjian akuisisi saham, dan membayar dana investasi proyek. HMPH, baiklah. Baik. Tuan Li, silakan lihat dokumen ini. Paman, ingat untuk membayar ya. Tunggu sebentar, silakan gesek kartu. Apa yang terburu-buru? Aduh, harga segini sama saja dengan buta. Saya tidak akan mengingkari janji. Terima kasih. Nanti setelah proyek ini menghasilkan banyak uang. Hari ini semua ini akan saya minta kembali 2 kali lipat. Dalam konferensi investasi hari ini ada 2 proyek berisiko. Mohon semua berhati-hati dalam berinvestasi. Ini. Kebijakan perencanaan tanah tahun ini belum keluar, kan? Kalau belum keluar, kenapa kita harus investasi? Ini kan seperti bertaruh buta. Benar? Ini seperti mencari korban yang bodoh. Dalam waktu dekat, departemen terkait akan mengumumkan kebijakan perencanaan tanah. Diketahui bahwa tanah yang terpilih untuk perencanaan akan mendapatkan dukungan keuangan sebesar 1 miliar yuan. Dan ratusan jenis perencanaan tata letak desain industri apa? 10 miliar apa? Kalau ini diinvestasikan, bukankah ini akan sangat menguntungkan? Kedua proyek ini bisa dibilang adalah tantangan dan peluang yang berdampingan. Siapa yang bisa mengambil risiko besar dengan modal kecil? Siapa yang akan bangkrut? Semua ini masih belum bisa dipastikan. Ya, apa kamu merasa bosan? Di sini ada camilan yang sudah disiapkan untuk dimakan. Ayah memberi makanmu. Kalau kamu merasa bosan sebentar, ayah akan membawamu pulang. Ayah, kita akan pilih ini. Pengembangan daerah pinggiran kota itu. Yakin. 100% yakin. Kalau aku bilang bisa menghasilkan uang, pasti bisa menghasilkan uang. Baik, kita akan investasi di proyek ini. Hahaha. Anak desa ini memang belum pernah melihat dunia. Kakak tidak dengar apa yang dikatakan pembawa acara barusan. Investasi harus hati-hati. Hanya beberapa puluh juta saja. Anakku hanya main-main saja. Jadi tidak perlu khawatir, adik kedua. Sekarang mari kita masuk untuk mengumpulkan minat investasi 2 proyek. Silakan semua scan kode QR di layar. Pilih proyek yang ingin diinvestasikan. Ini adalah tanah lama di pinggiran kota. Satu lagi adalah pusat kota CBD. Perbedaannya sangat jelas. Anak kecil mengerti apa itu investasi. Memilih apa? Tanah kosong di pinggiran kota itu. Sekelompok orang tua tinggal di sana. Itu bisa bernilai berapa? Ya kan? Pak Lin, ini mempermainkan investasi seperti main boneka saja. Sesuka hati mau pilih apa saja. Ayah akan menanggungnya. Yaya paling sayang sama ayah. Tidak akan membiarkan kamu rugi. Ini siapa ya? Berani mengganggu orang di sini. Pemungutan suara selesai. Sekarang, silakan semua tawar harga untuk proyek pengembangan komunitas Yunjiao. 10 juta. 10 juta.
Ya ampun, 10 juta. Ini seperti membuang uang ke air saja. Kalau 10 juta dibuang ke air, pasti suaranya kedengaran. Benar. Tuan Lin Yi bersedia menawar 10 juta untuk investasi proyek ini. Ada yang mau ikut tawar lagi? Ah, tidak ikut, tidak ikut. Baik, tidak ada tawaran yang lebih tinggi. Saya umumkan, Tuan Lin Yi akan menjadi investor penuh untuk proyek ini. Memiliki 100% saham. Hah, memilih senjata yang buruk. Kalau begitu, saya akan berinvestasi di yang lain. Saya ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan kepada Dewan Direksi Ling. Sekarang, silakan semua untuk memberikan penawaran untuk proyek pembangunan ekonomi kota yang inklusif. Tawarkan, 5 juta, 8 juta, 10 juta. Kita tetap mau investasi di proyek ini. Biarkan saja proyek ini untuk paman jahat. Karena proyek ini dijamin oleh asuransi. Baik, kita dengarkan saja Yaya. Kalau Yaya bilang tidak mau investasi, kita tidak akan investasi. Aku kan keberuntungan kecil ayah. Kalau kamu bukan keberuntungan kecil ayah sekalipun, ayah tetap percaya padamu. Karena kamu adalah putri ayah, tidak peduli kapanpun. Aku selalu percaya padamu tanpa syarat. 18 juta. Baik, tidak ada tawaran yang lebih tinggi lagi. Hak kepemilikan akhir dari proyek ini milik Tuan Ling Rui. Selamat. Silakan berdua naik ke panggung untuk menandatangani surat pemesanan. Saya umumkan. Proyek ini akan dinamai sesuai dengan nama putri saya. Dinamakan Yaya Community. Sampai kebijakan perencanaan keluar. Aku Ling Rui mengadakan pesta untuk bersenang-senang bersama semua orang. Baiklah, baiklah, hahaha. Baiklah, hahaha. Haha. Kebijakan perencanaan sudah keluar. Kalau begitu, cepat umumkan. Sekarang yang ditampilkan adalah perencanaan lahan untuk 10 tahun ke depan. 2 bidang tanah. 10 tahun? Ya, begitu panjang. Ah. Rumah sakit pusat internasional pertama. Ternyata dibangun di tanah kosong di Yunjiang. Iya, ini pasti akan mendorong banyak ekonomi. Betul sekali, ayah. Apakah rumah sakit ini hebat? Tentu saja. Rumah sakit ini akan menjadi yang terbaik di masa depan. Jadi pasti banyak orang yang akan datang ke sini. Hanya sebuah rumah sakit. Balik modal lambat dan banyak urusan. Ruang keuntungan yang sebenarnya ada di industri konsumsi. Pusat perdagangan internasional. Kenapa masih ada mal? Saya tidak salah lihat, kan? Pusat perdagangan internasional. Semua adalah mal besar. Apakah masih takut konsumsi tidak menghasilkan keuntungan? Ini, ada apa dengan banyaknya pusat perbelanjaan ini? Transportasi di rumah keluarga Yun sangat tidak nyaman. Dengan banyaknya pusat perbelanjaan, berapa banyak orang yang bisa pergi ke sana? Bagaimanapun, pada akhirnya juga merugi. Tidak merugi, tidak merugi. Ayah, lihat, mereka akan membangun jalur kereta bawah tanah dan jalan tol. Kalau begitu, transportasi akan jadi lebih nyaman. Kakak kedua, kamu setuju kan? Jalan tol, sebuah daerah pinggiran yang buruk. Sampai mati juga cuma segini saja. Ada proyek teknologi juga, bahkan ke alam semesta. Ini bagaimana mungkin? Saya mengumumkan bahwa tanah ini akan saya berikan kepada putri saya. Semua akan dibangun sesuai dengan selera putri saya. Ya. Kamu adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan kepada Papa. Jadi Papa juga ingin memberikan yang terbaik untukmu. Papa, kamu adalah Papa terbaik di dunia ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apakah ini sudah disepakati dengan hal-hal gaib? Bagaimana mungkin? Dokumen ini sudah distempel, Ling Xiao. Bagaimana dengan perencanaan tanah kami? Tunjukkan kepada saya. Ini sudah semuanya, Ling Xiao. Tanah yang Anda ambil ini mengalami beberapa masalah geologi. Para ahli menyarankan. Menyarankan apa? Disarankan menjadi tempat sampah. Hahaha. Tempat sampah. Tempat sampah. Tempat sampah. Mendapatkan keuntungan besar. Pilihlah dengan hati-hati. Jangan menyalahkan orang lain. Adik kedua. Kamu. Ayah, sudah lama sekali tidak berjalan-jalan dengan Yaya. Yaya, semua ini salah Papa. Tunggu sampai urusan keluarga Ling selesai. Ya, Papa akan membawamu kembali ke desa Jiang. Itu baru rumah kita. Rumah Papa adalah rumahku. Kenapa kalian bisa begitu bahagia sementara aku seperti badut?
Lin Yi. Lin Jiajia, aku ingin kalian mati. Ahahaha. Ayah. Ayah. Papa. Papa, bangunlah, cepat. Ayah, tenang saja, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Ada yang di sana. Ada yang di sana. Ayah, ayah, bangunlah, ayah. Kakak Xiaowu, cepat, cepat bawa ayahku ke rumah sakit. Yaya, yaya, yaya. Kakak Yaya, kalian bangunlah. Kakak, 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 bangunlah. Kakak, kakak. Ham. Huhu. Huhuhuhu. Yau Yau, hei. Kenapa kamu datang ke sini tanpa istirahat dengan baik? Aku khawatir tentang papa. Bagaimana keadaannya? Tenang saja, Bu. Dengan kecepatan segitu. Tidak mati ya, paling tidak cacat. Ibu. Kalau menurutku, sejak Lin Yaya gadis itu datang ke rumah kita, hidup kita tidak pernah tenang. Yaya masih anak-anak. Jangan menakutinya. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Bagaimana keadaan kakak? Kakak, ayah. Kakak, bangunlah, ayah. Kakak. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Dokter. Turut berduka, pasien kehilangan terlalu banyak darah. Sudah tidak ada harapan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini ya? Kakak, kakak, biarkan Xiao Yi pergi dengan tenang. Tidak mungkin. Ayahku tidak akan mati. Nenek Yaya tahu kamu sedih. Tapi dokter juga baru saja bilang, kamu juga sudah melihat jenazahnya. Biarkan ayahmu pergi dengan tenang. Apa yang dikatakan biksu itu sangat benar. Gadis ini, meskipun secerdas apapun, tidak bisa mengubah takdir. Baiklah, ayo pergi. Aku sudah bilang, ayahku tidak akan mati. Dia tidak akan mati. Kamu. Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ibu Permaisuri. Kakek Wei. Dan semua guru di makam kekaisaran. Saya tahu bahwa mantra untuk mengubah takdir tidak bisa mengubah kehidupan dan kematian seseorang. Tapi kali ini, saya ingin memohon kepada kalian. Bisakah kalian menyelamatkan ayah saya? Ah. Tolong, saya mohon, selamatkan ayah saya. Asalkan dia hidup. Meskipun saya harus berkorban untuk 3 dunia, saya rela. Yaya, dengarkan. Biarkan ayah pergi dengan tenang. Iya, tubuhnya sudah dingin. Bagaimana masih bisa hidup? Iya, lebih baik segera menguburkan kakak agar tenang. Ayah, kamu berjanji pada Yaya. Akan baik padanya seumur hidup. Buka mata dan lihat Yaya. Oke. Ayah, ini. Dia bangkit lagi. Xiao Yi. Ayah. Siapa itu? Kenapa aku di sini? Kenapa wajahmu terlihat begitu buruk? Jangan khawatir. Ayah baik-baik saja. Kenapa? Kenapa? 01, kenapa kau begitu keras kepala? Selama ada kau di sini, aku tidak akan pernah bisa maju. Aku tidak rela. Ayo. Lepaskan aku, lepaskan aku. Yaya. Yaya. Tidak apa-apa. Ayah, Yaya hanya terlalu lelah.
Istirahat sebentar saja sudah cukup. Ayah. Yaya, kan hebat melindungi aku. Benar, Ayah. Yaya yang terbaik. Ayah berjanji, tidak akan membiarkan Yaya terluka lagi. Ayah juga tidak mengizinkan Yaya pergi dari saya lagi. Kalau begitu kita berperang. Baik, kita berperang. HMPH. Mulai. Tuan, Tuan. Tuan, dokter, dokter. Pendeta sudah melakukan sesuai yang Anda katakan. Gadis itu sekarang dalam keadaan koma akibat luka parah. Telah merusak intinya. Apakah kita bisa menyerang penyembuh spiritual? Sekarang, asalkan membuat Lin Yi bangkrut dan kehilangan segalanya. Kita bisa membalikan keadaan dan mengubah nasib. Bangkrut. Sudah ada. Besok, Lin Yi akan menghadiri pesta ulang tahun Tuan Qin, orang terkaya di kota Yun. Asalkan membuat Tuan Qin marah. Kebangkrutan hanya tergantung pada satu kata dari Tuan Qin. Ayo lihat. Ayah, ayah, di sini banyak barang berharga. Kenapa kamu membawa saya ke sini? Malam ini adalah pesta ulang tahun Tuan Qin, orang terkaya di kota Yun. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari keluarga Qin, maka nilai pasar grup Ling akan berlipat ganda. Nanti, ayah bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Yaya. Bukankah itu berarti Yaya punya baju cantik yang tak pernah habis? Dan makanan enak yang tak pernah habis? Benar ya, Momo harus sungguh-sungguh semangat untuk membantu ayah melarikan diri dengan harta karun terbaik. Dengan begitu, ayah bisa segera menjadi kaya raya dan melewati ujian keberhasilan. Ayah, ayah ini, ayah ini, ayah ini yang terbaik. Nyonya Ye memberi perintah. Kalian semua lihat dengan jelas. Dua orang ini datang untuk membeli barang. Jangan sekali-kali memberikan mereka barang asli. Harga yang ditawarkan harus setinggi mungkin. Harus memberikan mereka barang palsu. Nyonya Ye. Itu adalah nenek jahat. Sepertinya nenek jahat juga tidak berniat untuk tenang. Yaya, kamu ngapain bengong? Kamu lihat apa? Ayah membelikanmu? Ayah, kita tidak bisa lewat seperti ini. Kita perlu menyamar. Kamu yakin ini bisa berhasil? Ayah jamin, selama kamu ikut aku, semua barang bagus di sini akan masuk ke kantongmu. Ternyata para pedagang ini juga tidak terlalu paham barang. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau harganya tinggi. Bos, berapa harga semangkuk ini? Pergi, 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 kamu punya uang tidak? Jangan rusak barangku. Aku tawar 80, mau tidak? 80? Kamu kira ini untuk pengemis? Keramik ini sendiri juga untuk pengemis, loh. Tapi aku ini pengemis dari dinasti Song. Pengemis tambah 5, jadi 85, tidak bisa lebih. Tidak dijual, tidak dijual, tidak dijual. Jangan main-main di sini, pergi ke tempat yang sejuk. Paman, maafkan saya. Ini sudah semua uang yang saya miliki. Ini adalah hasil dari mengumpulkan botol selama setahun. Tujuannya adalah untuk membeli hadiah yang layak bagi ayahku yang malang ini. Ayah, terima kasih. Kau bahkan tidak mau membeli sebuah mangkuk, tapi masih mengirimku ke sekolah. Sayangnya, gigi ini tidak berguna. Ham-ham. Lau Liu, harga beli mangkukmu cuma 5 yuan. Jual ke gadis kecil dengan 85 yuan, benar-benar tak punya hati. Masih mau berapa lagi? 85 yuan? Ya sudah 85 yuan, karena kamu kasihan dan berbakti. Barang ini aku berikan padamu. Terima kasih, bos. Silakan masuk, berdua. Maaf, berdua perlu verifikasi dana. Terima kasih. Silakan. Ah, benar-benar kaya ya. Ayah, di sini banyak sekali barang berharga.
Selamat datang kepada semua yang hadir di lelang batu giok kali ini. Hasil lelang kali ini akan disumbangkan sepenuhnya kepada Lembaga Amal Harapan Rumah. Sekarang lelang resmi dimulai. Barang yang dilelang adalah giok jenis kaca ungu penuh. Banyak teman datang khusus untuk ini. Giok ini berasal dari es sandal. Pembentukan alami. Permukaan potongan sempurna tanpa cacat. Harga awal 8 juta. Dengar-dengar, Tuan Tuakin sangat menyukai koleksi batu giok dan barang antik. Batu giok asli yang luar biasa seperti ini, jika dibawa pulang, pasti bisa membuat Tuan Tua senang. 8,5 juta. Saya tawar 9 juta. 20 juta. 20 juta. 25 juta. Tak menyangka bisa bertemu makhluk gaib di sini. Manik-manik Tuan Chen sangat penting. Tak boleh sampai terganggu oleh Yelansi di saat kritis ini. Kamu sengaja mau buat aku susah. Kamu berlebihan. BBY. Aturan lelang ini adalah yang tertinggi harganya yang menang. Siapa saja bisa ikut lelang. Astaga, 25 juta langsung berlipat ganda dan bahkan lebih. Nyonya Ye dan Lin Yi bukan dari keluarga yang sama. Kenapa mereka masih bertengkar? Apakah batu ini benar-benar begitu berharga? Meskipun seluruh permukaannya adalah ungu, tetap saja ini hanyalah sepotong batu mentah. Belum tahu apa yang ada di dalamnya. Berani-beraninya menawar 25 juta tanpa takut tertipu. Menghabiskan 25 juta untuk membawa pulang batu yang tidak jelas. Tidak, saya tidak bisa membiarkan ayah membuang-buang uang. Ayah, jangan foto ini. Kulit giok ini. Hanya bagian tipis di depannya yang berwarna ungu. Sisanya adalah batu besar. Dan ini sama sekali bukan dari dalam kolam es. Ini dari makhluk hidup. Energi jahat terlalu kuat. Memakai ini bisa merusak umur. Ayah, lihat ini. Nenek, kenapa kamu begitu marah? Jangan-jangan tidak punya uang ya? Kalau tidak punya uang, jangan dipaksakan. Kita kan satu keluarga. Ayah juga bisa meminjamkan uang padamu. Siapa bilang aku tidak mampu? Kalau begitu bagus. 30 juta. 35 juta? Memang pantas orang Lin. Tanganmu begitu dermawan. Iya, asal naikin harga langsung 5 juta. 4,500 juta. Nenek, apa uangmu tidak cukup? Oh, aku pinjamkan dari ayahku. Lin Yi pasti ingin terus menawar untuk menyenangkan Ketua Qin. Kalau begitu aku, pasti tidak bisa kalah. 8 juta. Lihat nenek begitu ingin sekali. Biarkan saja untukmu. 80 juta sekali. 80 juta 2 kali. 80 juta 3 kali. Selamat kepada Nona Ye Lanzi. Mendapatkan sepotong batu giok jenis kaca penuh. Kalian sengaja mempermainkanku. Siapa yang mempermainkanmu? Nenek, kamu sendiri yang menetapkan harga setinggi itu. Ayahku melihat bahwa kamu benar-benar menyukainya. Kalau sudah aku beri, kenapa kamu masih marah? Jangan-jangan kamu tidak punya uang dan ingin mengelak. Bukan aku cuma terlalu bahagia saja. Nyonya Yelansi, silakan naik ke panggung. Ujian dana dimulai. Tunggu sebentar, aku akan keluarkan. Sayang, jangan menyesal nanti. Setelah ribut begini, Yelansi mengerti, ini tidak akan membuatku. Pesta yang diimpikan segera dimulai. Bagaimana kalau kita pergi ke toko perhiasan untuk memilih yang terpercaya? Batu-batu ini terlihat kecil, tapi di dalamnya semua adalah jade berkualitas tinggi. Jika digabungkan, nilainya setidaknya 800 juta. Lia, ayo kita pergi. Kamu di sini ngapain? Papa, apakah kamu mendengar suara apa? Suara apa? Tentunya suara uang. Kakak, apakah batu-batu ini bisa dijual ke saya? Benih liar yang dipungut tidak akan bisa tampil di panggung. Sungguh-sungguh mau barang rongsokan seperti ini. Yaya Lin sudah menjadi anak perempuan saya. Saya bukan benih liar. Kalau Anda terus berkata kasar. Jangan salahkan saya jika tidak menghargai muka orang tua Anda. Lin Yi sekarang di grup Lin, dia bukan lagi yang berkuasa. Kalau begitu, mari kita coba saja. Kamu, gadis kecil ini. Ini semua batu bekas. Tidak berharga. Pak Yaya suka batu-batu ini. Bukankah kamu bilang mau pilihkan hadiah untuk Paman Qin? Ini pasti dia suka. Yaya suka apa yang terbaik? Pembawa acara, berapa harga ini? Pak Lin, meskipun ini semua batu bekas dan tidak berharga.
Tapi kita juga tidak bisa memberikannya secara gratis. Harga ini memang sulit ditentukan. Baiklah, jika begitu. 1 juta. Kamu pikir membeli batu giok itu dihitung per kilogram? Jangan bilang 1 juta. Bahkan dengan tumpukan barang rongsokan ini, 100.000 saja tidak bisa balik modal. Iya, iya. Linzong, ini terlalu tidak menghargai barang, kan? Tumpukan barang rongsokan ini tidak mau diberikan kepada saya. Bisa-bisanya harganya 1 juta, dan harus diberikan kepada orang lain. Sungguh gila. Linyi, kamu ini memilihkan hadiah untuk kakek Qin. Tidak mungkin membeli tumpukan batu rusak seharga 1 juta untuknya, kan? Itu bukan batu rusak. Jauh lebih baik daripada benda ungu itu milikmu. Hanya 1 juta saja. Uang saku anak-anak di rumah kami bahkan lebih dari itu. Karena Yaya suka. Jadi aku membelinya untuk membuatnya senang. Apa salahnya? Dan aku percaya pada Yaya. Kakek Qin, Anda mendengarnya, kan? Anak tidak berbakti ini. Malah menghabiskan 1 juta untuk membeli seonggok batu tua untuk mengecewakan Anda. Kakek Qin. Yang Yi, aku merasa aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Inikah cara kamu mengecewakan aku? Kakek Qin. Situasinya tidak seperti yang kamu pikirkan. Linyi, jangan berkilah lagi. Apa yang kamu katakan barusan? Kakek Qin mendengarnya dengan jelas. Kakek Qin, aku sudah menghabiskan 80 juta untuk membelikanmu batu mentah. Pilihan Dewan Direksi ini. Kakek, Anda bersinar dengan kemakmuran. Semoga Tuhan memberkati. Dia adalah orang yang kaya raya. Tapi mengapa dia membawa giok palsu? Aduh, jangan bicara sembarangan. Tuan Qin, mohon maaf jika putri kecil saya tidak mengerti. Yaya tidak berbicara sembarangan. Apa yang Yaya katakan benar. Cincin ini memang palsu. Ini adalah peninggalan istri saya. Saat itu dia mengorbankan mas kawinnya untuk memulai usaha demi saya. Dia menjadikan semua mas kawinnya sebagai modal. Takut aku khawatir lagi. Memakai cincin palsu ini. Hingga dia pergi. Baru aku sadar. Kakek nenek selalu memikirkanmu. Kalian akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Saat itu nanti, kamu masih sangat kaya. Bisa membahagiakan nenek. Gadis ini punya mata yang tajam. Saya percaya pada pandangannya. Saya akan memberi kalian sekali lagi kesempatan. Jika batu giok yang aneh dijual dengan harga lebih tinggi, maka saya setuju untuk berinvestasi. Di rapat pemegang saham, akan memilih ketua dewan dari grup yang aneh ini. Ayah, tenang saja. Yaya pasti akan membuatmu menjadi ketua grup. Kamu ingin pergi? Ah, saya belum pernah pergi sebelumnya. Ayah. Hanya tahu manja. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pergilah, hati-hati ya. Apalagi yang bisa dipertanyakan? Itu adalah sepotong batu giok ungu utuh. Meskipun tidak berharga, tidak mungkin lebih buruk dari sekadar seember batu, kan? Aku juga berpikir begitu. Keluarga Lin benar-benar menyayangi anak angkat itu. Bahkan kakek Qin pun tidak takut membuat marah. Kalau nanti yang keluar adalah tumpukan barang rongsokan, kamu dan ayahmu tidak akan punya hari baik lagi. Kamu yang rongsokan. Gadis bau, aku sarankan kamu sebelum kotaknya dibuka. Biarkan ayahmu meminta panitia untuk mengembalikannya dan membeli yang baru. Jangan sampai nanti orang tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, ayo kita buka kotaknya. Baiklah, jangan bilang aku mengganggu anak kecil. Sekarang aku yang mulai. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kalian bercanda, kan? 80 juta hanya untuk batu jelek ini. Apa kalian sudah bersekongkol dengan Ning Yi dari awal untuk menjebak saya? Ye Lanzi siap menerima kekalahan. Ini adalah aturan di dunia batu giok. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak teliti. Memang nenek yang jahat. Kamu sendiri yang tidak hati-hati, lalu menyalahkan orang lain. Ini baru dipotong sekali. Jangan menyerah begitu cepat. Jangan tunggu sampai aku tertawa. Teruskan saja. Sayang sekali kamu menghabiskan 80 juta untuk membeli batu ini. Sekarang nilainya paling tinggi 8.000 yuan. Bisa stabil rugi tanpa untung juga kemampuan. Bagaimana mungkin? Aku menghabiskan 80 juta. 80 juta? Ya, sekarang giliran aku. Rezeki mengalir deras. Keberuntungan buruk terus-menerus. Membuka kekayaan emas dan perak, berkumpul di sini, dewa kecil mengurusnya. Ini, bagaimana mungkin? Keranjang batu ini ternyata semuanya adalah giok terbaik. Benar, semuanya benar. Darah merpati, hijau raja, kuning Qianlong. Ini, setiap batu nilainya puluhan juta. Selama bertahun-tahun aku berkecimpung di bidang ini. Belum pernah aku melihat begitu banyak benda berharga. Benda berharga apa? Sungguh tidak tahu beruntung. Penuh omong kosong. Saya bersumpah dengan karir saya.
Jika ada satu kata pun yang tidak benar, saya akan keluar dari dunia penilaian barang. Master Lin adalah master penilaian barang nomor 1 di dunia. Bagaimana mungkin kata-katanya tidak benar? Jade air bersih ini adalah harta yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Saya hanya pernah melihat catatannya dalam buku kuno. Tidak menyangka bisa melihat barang aslinya dalam hidup saya. Jadi ini benar-benar harta yang tiada bandingnya. Ada harga tapi tidak ada pasar. Meskipun barang ini langka. Dulu digunakan oleh dukun untuk mengatur formasi. Orang biasa tidak menyukainya. Ternyata ini adalah giok air jernih. Ini mungkin membantu saya memulihkan kekuatan spiritual. Sesuatu yang baik untuk mengumpulkan kekayaan dan menjaga kesehatan. Saya akan menyimpan giok air jernih ini. Master Lin, tolong bantu saya memperkirakan berapa nilai barang-barang ini. Semua ini dijumlahkan setidaknya jumlah ini. 80 juta, 800 juta. Selesai, semuanya selesai. Ayah memiliki permata penyaring air ini. Akan melindungi ayah dari bahaya orang jahat. Kata-kata baik dari anakku pasti akan selalu diingat ayah. Penglihatan yang baik dan kemampuan membedakan adalah kunci untuk memikul tanggung jawab besar. Saya juga seorang yang menepati janji. Mulai hari ini, saya akan menjadi kekuatan terkuatmu. Matematika ohahaha. Selamat papa, kaya raya. Selamat papa, kekayaanmu sudah lebih dari 100 juta. Papa harus berterima kasih kepada Yaya. Yaya adalah bintang keberuntungan papa. Berkat kamu, papa bisa mengubah bencana menjadi berkah. Kamu lihat ini apa? Wow, ini adalah rumah yang papa berikan untuk Yaya. Ini bukan sekadar rumah. Ini juga merupakan tempat perlindungan bagi Yaya dari papa. Selama ada ayah, ku pasti tidak akan membiarkan Yaya mengalami bahaya apapun. Di samping ayah, Yaya selalu merasa di rumah. Ayah. Halo. Kamu bilang apa? Kamu pakai baju ini terlalu kotor. Nanti masuk dan ganti. Minum ini. Kamu yakin gadis yang kamu bantu carikan untukku itu Lin Fei Fei? Bisa bantu saya mengusir bocah Lin Yaya itu? Tentu saja. Karena dia terhubung dengan Lin Yaya sebagai ayah dan anak. Maka kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk merusak situasi. Di dalam simbol ini ada mantra bintang tajam. Ini diambil saat kecelakaan aneh yang lalu. Saya sengaja mencuri darah dari hatinya. Sekarang Lin Yaya sangat lemah. Dia sulit merasakan keanehan. Nanti kamu tinggal lakukan sesuai yang saya katakan. Tuangkan 1 mangkuk air yang telah diritual ke dalam rumah. 1 mangkuk untuk Lin Fei Fei minum. Apa yang bisa dipecahkan? Selama Lin Yi masuk ke rumah ini. Melihat Lin Fei Fei, gadis itu akan merasakan keakraban. Pasti bisa membuat Lin Yi dan Lin Yaya terputus hubungan. Gadis yang ada di telepon barusan, dia di mana? Ayah. Apakah dia anak kandung ayah? Tapi kakek gue tidak bilang bahwa ayah hanya memiliki saya. Apakah hubungan anak dan orang tua memang begitu tipis? Bagaimana bisa? Apa yang terjadi? Siapa kamu? Lin Yi, dia adalah putrimu. Bagaimana mungkin? Anak perempuanku, dia jelas sudah. Pada waktu itu, Xiao Huan mengalami kecelakaan mobil dan melahirkan seorang anak. Anak itu ditemukan orang. Aku juga baru saja menemukan cucu perempuanku. Lihat ini, hasil tes DNA. Kamu benar-benar putri aku dan Xiao Huan. Masih ada darah daging yang hidup di dunia ini. Tidak heran saat aku melihatmu tadi. Aku merasa ada sesuatu yang akrab. Ternyata pendeta tua itu tidak berbohong padaku. Ayah, aku sudah menunggumu lama. Tapi nenek bilang kamu sudah punya anak perempuan lain. Kamu tidak mau Fei Fei lagi, kan? Benar, kan? Tidak, ayah, tidak ada yang tidak mau Fei Fei. Kakak, aku sejak lahir tidak pernah melihat ayah. Aku sangat merindukan ayah, akhirnya aku menemukannya. Aku tidak ingin berbagi cinta ayah dengan orang lain. Jadi, bisakah kamu meninggalkan ayahku? Yaitu, mengurus anak orang lain daripada anak sendiri. Sungguh menyakitkan hati Fei Fei. Ayah. Ayah tidak akan meninggalkan Yaya. Bagi aku, Yaya adalah hadiah terbaik yang diberikan Tuhan padaku. Jika tidak ada Yaya, maka tidak ada diriku yang sekarang. Saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Tapi jika di kemudian hari Anda masih mengatakan ingin mengusir Yaya, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Tante tahu Anda baik hati. Tapi Fei Fei adalah darah daging keluarga Lin kita. Dia telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Bagaimana Anda bisa tega untuk menyakiti hatinya lagi? Ayah Fei Fei tidak akan meninggalkanmu. Juga tidak akan meninggalkan Yaya. Mencintainya bukan berarti memiliki, tetapi berbagi. Tapi aku tidak ingin berbagi ayah dengan orang lain. Nenek bilang hanya yang lahir dari darah sendiri yang berhak menjadi putrimu.
Hubungan darah bukanlah satu-satunya jawaban untuk kasih sayang. Yaya tidak memiliki hubungan darah denganku, tapi dia telah menyelamatkan nyawaku dan menemani aku melewati masa-masa tersulit. Di hatiku, aku sudah menganggap Yaya seperti putri kandung sendiri. Fei Fei, kamu juga adalah kesayangan Papa. Papa akan memberikan cinta yang sama untukmu, tapi Papa tidak bisa karena kamu menyakiti anak yang lain. Adik makan permen. Tidak mau permenmu. Kamu merebutnya dan berpura-pura baik. Papa minta maaf, Yaya. Ini bukan salahmu. Tapi Yaya, kamu harus ingat, jangan pernah mengorbankan dirimu. Aku tidak mau kembali ke panti asuhan dan dibully lagi. Saat itu kakek bilang selama aku tinggal di sini, aku bisa mengubah nasibku. Aku harus bertahan di sini. Kalau mau bertahan, lakukan apa yang aku katakan. Terus-menerus mengeluarkan. Kekuatan sihirku semakin lemah. Tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul Lin Fei Fei. Kalau Lin Fei Fei adalah putri kandung ayah, dia adalah keluargaku. Bagaimana aku bisa membuat dia dan ayah bahagia? Aduh. Siapa yang suruh kamu main bola milikku? Fei Fei, cepat lepaskan. Siapa tahu kuman apa yang menempel padanya? Jangan kotor-kotorin tanganmu. Aku tidak memiliki kuman. Hanya hatimu yang merasa semuanya kotor. Kau, gadis bau, masih berani membantah. Jangan kira sekarang ada Lin Yi yang melindungimu. Apa yang begitu hebat? Ikatan darah ini tidak bisa dibandingkan dengan yang liar. Tunggu saja. Anak perempuan kandung sudah kembali. Kau hanya punya pilihan untuk pergi. Ayahku tidak akan mengusirku. Kau ini nenek jahat. Selalu memprovokasi hubungan antara adikku dan ayahku. Anak ini tidak tahu sopan santun. Lihat bagaimana aku akan menghukummu. Ayah. Dia menggangguku. Dia mendorongku dan nenek. Kakiku sangat sakit. Ayo, kamu bangun dulu. Xiaoyi, kamu harus mengawasi anak ini. Fei Fei hanya ingin bermain dengannya. Dia malah memukul orang. Bagaimana mungkin keluarga Lin kita ada yang seperti ini? Yao Yao, katakan yang sebenarnya. Aku tidak mendorong mereka. Nenek jahat yang ingin memukulku. Ketika aku menghindar, dia yang jatuh sendiri. Berbohong, kamu mengira kami orang bodoh. Fei Fei adalah putri kandungmu. Bagaimana kamu bisa memihak orang luar? Cukup. Aku tanya lagi. Apakah Yaya pernah mengganggu Fei Fei? Iya. Supaya kedua anak tetap aman. Semalam aku pasang kamera di rumah. Belum sempat memberitahu kalian. Apa? Kebenaran dari kejadian ini bisa kita ketahui dengan mudah. Kamu memasang kamera pengawas. Fei Fei, inilah yang kamu sebut mendorong orang. Aku hanya ingin bermain dengannya. Fei Fei, yang terpenting dalam hidup adalah kejujuran. Kamu tidak hanya mengganggu Yaya, kamu juga bersekongkol dengan nenek untuk berbohong. Bahkan sampai sekarang, kamu masih memilih untuk berkilah. Kamu sangat mengecewakan aku. Lin Yifei masih kecil. Dia hanya sedang bingung sesaat. Aku rasa orang yang paling harus introspeksi diri adalah kamu. Mulai hari ini, tanpa izin dari aku, kamu tidak diizinkan melangkah ke ruang utama ini lagi. Dan kamu, pulang ke kamar dan renungkan kesalahanmu. Kapan kamu belajar menghormati keluarga? Kapan kamu akan keluar lagi? Bajingan, kenapa nggak selesai-selesai? Ayah, jangan marah. Kalau adik perempuan benar-benar nggak suka sama aku juga bisa tinggal sendiri. Ayah akhirnya menemukan putrinya. Aku nggak mau bikin ayah susah hati. Xiao ya, kebaikan harus punya batas. Ayah merasa bersalah pada Fei Fei. Akan perlahan-lahan menebusnya langkah demi langkah. Tapi sama sekali bukan untuk mengorbankanmu. Dan aku juga harus mengajarkan dia apa yang benar dan salah. Kakek kura-kura yang bilang, ayah jelas tidak punya anak dan menantu. Kenapa tiba-tiba muncul seorang putri? Apakah kedatanganku yang mengubah semuanya? Tidak bisa. Aku harus memastikan. Lin Yi, orang keras kepala ini, sungguh tidak percaya pada putrinya sendiri. Masih diam-diam menyelidiki asal-usul Fei Fei. Apakah perjalanan ini benar-benar bisa membuatnya menjadi bodoh? Tidak bisa membedakan mana anak kandung yang asli. Sungguh begini keadaannya. Ayah, maafkan aku. Hari ini Fei Fei seharusnya tidak berbohong dan mencemarkan nama baik Yaya. Fei Fei hanya takut ayah punya Yaya. Lalu ayah tidak menyukai Fei Fei lagi. Fei Fei tidak ingin kembali ke panti asuhan lagi. Sungguh masih seorang anak. Hati bisa seburuk apa sih? Dia hanya terlalu mendambakan kasih sayang. Fei Fei yang tahu salah dan mau memperbaiki adalah anak yang baik. Kalau begitu, ayah tidak marah lagi. Ini sup yang aku buat untuk ayah. Dulu belajar di panti asuhan. Ayah, coba deh. Anak sekecil ini sudah bisa masak.
Ini mengingatkanku pada saat pertama kali melihat Yaya. Ayah, jangan minum. Sup ini beracun. Dia mau membahayakanmu. Kamu mau apa? Vivi baik-baik saja. Ayah, sup ini beracun. Kamu tidak boleh minum, kamu berbohong. Vivi tidak menaruh racun. Fei Fei tidak akan menyakiti ayah. Yaya, apakah kamu salah paham? Fei Fei masih sangat kecil. Bagaimana mungkin dia bisa meracuni saya? Ini adalah dari nenek jahat. Yaya bersumpah di hadapan langit tidak berbohong kepada ayah. Pelayan itu memang tidak sengaja. Tapi dia jelas adalah keluargaku. Jangan sekali-kali percaya omong kosongnya. Bukankah kamu bilang ada racun di sup? Aku bisa membuktikannya padamu. Lihat, tidak apa-apa kan? Ayah, kamu pasti salah paham. Aku tidak salah paham. Aku dengar sendiri nenek jahat itu bilang di telepon. Ingin menggunakan dia untuk menyakiti ayahmu. Dia tadi bilang Vivi orang yang tidak berguna. Tidak seperti dia yang akan membantu ayah. Satu kalimat saja, ayah akan mengusirku keluar. Ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Sudah? Yaya, aku tidak tahu kenapa kamu sangat tidak suka Fei Fei. Dia adalah putri kandung Lin Yi. Darah daging keluarga Lin. Bagaimana mungkin dia akan menyakitinya? Lin Yaya, aku sengaja bilang begitu supaya kamu mendengar. Orang-orang yang membuat Lin Yi dan kamu terpisah sama sekali bukan mereka. Walaupun Lin Yi sangat curiga, dia tidak akan sampai melahirkan anak. Jimat ini bisa membuatnya sepenuhnya percaya pada kata-kata Nyonya Xia. Yaya, aku tidak percaya kali ini dia masih berani. Fei Fei, jangan sedih. Kali ini, Yaya salah paham padamu. Yaya, cepat minta maaf kepada Fei Fei. Ternyata ayah benar-benar bisa berubah. Dia jelas-jelas pernah bilang bahwa dia akan selalu percaya padamu kapan saja. Tentu saja percaya. Ayah selalu percaya pada Yaya kapan saja. Sup ini dibuat dengan teknik rahasia. Sesuai dengan tanggal lahir ayah. Bisa membuat jiwamu tercerai-berai. Orang lain minum tidak apa-apa. Ayah minum akan membuatmu menjadi bodoh. Sendiri akan sengsara sampai tua. Tidak percaya? Lihat saja. Ya. Lihat. Omong kosong. Aku dan Fei Fei sama-sama keluargamu. Kalau sup ini bisa membuat keluargamu hancur, bukankah itu merugikan diri kita sendiri? Karena Fei Fei bukanlah putri kandung ayah. Dia ingin membuatmu bodoh. Menipumu untuk tetap di keluarga Lin. Cukup. Fei Fei adalah putri kandungku. Masalah ini ada bukti tes DNA. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Waktunya sudah larut. Mari kita istirahat lebih awal. Sup ini tidak enak, seperti anak liar dari Chengdu. Kita harus mencari cara untuk mengusirnya lagi. Ada apa? Aku bukan adikmu. Nek bilang aku tidak punya kakak perempuan. Ini rumahku. Kenapa kamu tetap tinggal di rumahku? Aku benci kamu. Kamu tidak punya ayah. Kenapa harus merebut ayahku? Ah. Haha. Ah. Fei Fei, kamu baik-baik saja kan? Apa yang terjadi? Aku, kakakku, mendorongku. Bukan aku. Dia sendiri yang menarikku, tidak seimbang dan terjatuh. Fei Fei, meskipun kamu salah apapun, tidak seharusnya mendorong dia jatuh dari tangga. Yao Yao, aku tidak menyangka kamu akan memperlakukannya seperti ini. Kamu sangat mengecewakan aku. Kamu tebak, ayah lebih percaya padaku atau padamu? Bagaimana kalau kita bertaruh? Kalau kalah, kamu harus pergi dari rumah kami. Fei Fei sudah memeriksa, tidak ada masalah. Aku akan pergi mencari Yaya. Dia bahkan tidak turun untuk makan. Mungkin dia tadi kaget karena aku. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan Yaya terlalu berlebihan. Baiklah, mari kita makan dulu. Aku pergi cari Yaya. Fei Fei memang terjatuh karena menginjak ruang kosong. Tapi aku tidak langsung percaya pada Yaya. Dia pasti sangat sedih. Tidak baik, tidak baik, Yaya sudah pergi. Apa? Ini surat yang ditinggalkan Yaya. Tuan Li, silakan lihat. Ayah. Saat itu aku sudah pergi. Yaya sangat menyukai ayah. Sangat sekali.
Tapi kedatanganku membuat ayah tidak senang. Yaya tidak ingin seperti ini. Jadi kamu memutuskan untuk pergi sementara waktu. Ibu, jaga dirimu baik-baik. Yaya pasti akan kembali untuk melihat kalian. Yaya. Semua salahku. Jelas-jelas aku yang membawamu pulang. Jelas-jelas kamu selalu membantuku. Tapi aku malah tidak mempercayaimu. Ayah, apakah kamu mempercayai saya? Tentu saja percaya. Ayah selalu percaya pada Yaya kapan saja. Tidak, aku harus mencarinya kembali. Aku harus meminta maaf kepada Yaya. Cepat buang telur itu. Jangan sampai Lin Yi tahu kamu alergi telur. Alergi makanan ini memang ada keturunannya. Ayah kandungmu pun alergi terhadap telur. Jangan sampai Lin Yi tahu. Kamu harus konsisten dengan detailnya. Karena Fei Fei bukan anak kandung ayah. Ulangi lagi apa yang kalian katakan tadi. Fei Fei sebenarnya siapa anaknya? Apa artinya memberitahumu kebenarannya sekarang? Uji paternitas itu palsu. Fei Fei juga bukan anakmu sama sekali. Kalau bukan karena anak haram itu melindungimu, kau sudah seharusnya mati di tanganku. Apa kau tidak merasa aneh dengan sup yang baru saja kau minum? Kalian benar-benar bekerja sama untuk menjahati aku. Sekarang tidak ada anak haram yang menghalangiku. Lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. HMPH. Ayah. Ayah. Tidak apa-apa. Ini akan baik-baik saja. Apapun jalan pintasnya. Selama Yaya ada. Tidak akan membiarkan ayah terluka sedikit pun. Ah. Apakah aku sedang bermimpi? Bukankah aku adalah naga raja dari Laut Timur? Mengapa di dunia manusia ini? Ini adalah nafas darah. Ini adalah putriku, Xiao Hongling. Mengapa dia ada di dunia ini? Xiao Hongling, bangunlah. Aku adalah suamimu. Xiao Hongling, akhirnya kamu bangun. Suamiku, akhirnya kamu ingat aku. Xiao Hongling, Xiao Hongling, Xiao Hongling, tidak baik. Dia melawan takdir demi menyelamatkanku. Sudah melukai jiwa abadi. Harus segera kembali ke Laut Timur. Tahan sebentar. Yang Mulia Raja Naga, Hong Lian memaksakan membalikan takdir manusia. Jiwa abadi terkena backlash dari hukum alam. Jika terus ditunda, hanya bisa menggunakan ribuan tahun kultivasi orang terdekat untuk membuat pil abadi. Agar bisa melengkapi jiwanya. Yang Mulia Raja Naga baru saja mengalami ujian di dunia manusia. Selama bisa bertahan dari petir, bisa terbang ke surga. Saat-saat krusial seperti ini tidak boleh menyerah. Petir akan datang dari lautan awan. Setelah setengah batang dupa, petir akan padam. Para dewa, mohon Yang Mulia segera menuju altar ujian. Ini. Yang Mulia ini. Mundur. Tidak boleh. Jika hari ini mengambil pil, sama saja dengan menghancurkan jalan menuju keabadian. Yang Mulia, pikirkanlah baik-baik. Bencana petir adalah bencana terburuk di 3 dunia. Tanpa obat ajaib untuk melindungi diri, pasti akan mati. Anda bukan hanya ayah dari Yang Mulia Raja Naga, tapi juga penguasa Laut Timur. Yang Mulia. Semua minggir. Saat ini, putri saya dalam bahaya besar. Kalian malah meminta saya untuk mempertimbangkan untung rugi dan hidup mati. Kaisar mengorbankan diri demi saya. Lebih baik menahan rasa sakit. Di dunia ini, nyawa dibayar dengan nyawa untuk mendapatkan pil ini. Bahkan jika itu berarti saya harus merelakan tulang naga. Saya tidak akan ragu. Yang Mulia, jangan lakukan itu. Suamiku. Suamiku,
Bagaimana bisa kau memberiku inti dalam? Qi Hongling. Kau menderita di dunia demi saya. Sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin aku tega melihatmu terluka? Kamu sudah pergi ke dunia manusia. Kamu sudah menjadi anak besar sekarang. Nanti, di provinsi Jinling Laut Donghai ini, akan kau yang menggantikan suamimu untuk membersihkannya. Petir datang. Cepat, lindungi yang mulia. Aduh, rubah. Perhatikan baik-baik, ini adalah pelajaran terakhir yang diajarkan ayahmu. Jangan, aku tidak mau ayah suamiku mati. Hongling. Jangan, aku tidak mau suamiku mati. Aduh, rubah minggir. Suamiku, jangan harap kau meninggalkanku. Kali ini Yaya tidak mau mendengar. Suamiku, dalam kehidupan ini, kita hidup dan mati bersama. Tidak akan pernah meninggalkan. Ya Tuhan, bagaimana bisa membunuh? Ini bukan hukuman mati. Kalian melindungi hubungan keluarga dengan nyawa. Baru menyadari jalan langit adalah cinta sejati. Ternyata jalan langit ini bukan mengatasi kehidupan dan kematian, tapi perasaan sejati. Keluarga itu adalah orang yang tetap akan memegang tangan orang lain meskipun tahu itu akan menyakitinya. Mereka tetap akan meraih dan menahan satu sama lain. Suamiku, kita telah saling memegang. Langit memiliki mata. Yang mulia dan yang mulia muda lahir bersamaan dengan dewa tertinggi. Ini adalah kenaikan ke surga yang sejati. Yaya, di masa depan dunia dan galaksi ini, suamiku akan membawamu berkeliling puas. Hahaha. Suamiku, kita harus cepat menyelesaikan huruf Fu. Tahun lalu terhambat karena festival Huanlong. Tahun ini harus membuat semua rumah di dunia tergantung penuh dengan Fu dari Istana Naga. Jinling, jangan terburu-buru, lihatlah dulu. Raja Naga Laut Donghai, Ao Bing, telah berhasil melewati ujian, memberkati seluruh umat. Diberikan posisi sebagai Dewa Ikan Koi Tiga Dunia dengan pita merah. Membawa keberuntungan dan kekayaan bagi manusia. Wang Tianling, pemimpin tiga alam, Dewa Kekayaan dan Keberuntungan. Segera pergi ke Yaochi untuk menerima gelar dan berkah. Mulai sekarang kita tidak hanya bisa menyebar koin emas, tapi juga bisa memberikan kesehatan, jodoh, dan keberuntungan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik. Hari ini aku akan menunjukkan kepada tiga alam. Ikan bersisik emas dari Laut Timur. Wah. Kena. Barang sudah keluar. Masih yang terbaik. Sudah keluar ya? Anak. Laki-laki.